Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Valencia Melvinsi. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pada Rabu dini hari ini. Kita akan simak, ini adalah detik-detik kepanikan para petugas pos pengamat Gunung Lewotobi laki-laki dan juga warga sekitar pos pemantau gunung pada saat Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi Rabu dini hari. Warga di sana terlihat berhamburan lari keluar mengamankan diri mereka menjauh dari perkampungan Desa Pululera lantaran aktivitas erupsi Gunung Lewotobi pada malam hari sangat meningkat tinggi. Pemirsa, PVMBG juga meminta warga untuk tidak ada aktivitas apapun dalam radius bahaya yang sudah ditetapkan oleh Kementerian ESDM, Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur sempat mengeluarkan lava setelah meletus. Untuk informasi terakhir, kemarin 12 November, lava ini mengalir ke 5 desa di kaki gunung. Yang terbagi menjadi 2 bagian, ada yang menuju ke arah timur laut sejauh 4,3 km dan arah barat laut sejauh 3,8 km dari pusat erupsi. Arah alirannya menuju ke Desa Nurabelen, Desa Dulipali, Desa Klantanlo, Desa Hokeng Jaya dan juga Desa Buru. Pihak PVMBG kemudian tim SAR di sana juga mengimbau masyarakat yang ada untuk waspada, tidak ada aktivitas sama sekali, bahkan di radius yang cukup jauh sudah diperlebar sampai dengan 9 km dari pusat erupsi. Dan ini adalah kondisi yang Anda lihat pada hari Rabu dini hari pada saat warga terlihat menjauh dari permukiman mereka. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur sampai dengan Rabu pagi ini pemirsa masih terus erupsi sejak hari Selasa malam. Dan erupsi pagi ini tergolong masif dengan terus-menerus disertai bunyi gemuruh panjang serta dentuman yang sangat keras. Erupsi juga disertai dengan guguran lava ke arah barat laut. Sejak Selasa malam, erupsi Gunung Lewotobi laki-laki tidak henti-hentinya mulai pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga hari Rabu pagi ini. Tapi kita lihat ini mungkin masih ada aktivitas warga namun tidak di radius yang ditetapkan bahaya oleh pihak PVMBG dan juga tim SAR yang menangani di sana. Sejumlah warga yang sedang mengungsi mandiri di tenda darurat juga ikut menyaksikan erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada hari Rabu pagi ini. Kemudian petugas pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki juga meminta agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki serta sektoral 10 km pada arah barat daya barat laut. Hingga saat ini pemirsa, petugas pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki meninggalkan pos pemantau Gunung Lewotobi laki-laki karena aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki yang meningkat cukup signifikan. Untuk warga yang terdampak dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini. Dan pemirsa, terkait dengan hal ini, Presiden Prabowo Subianto juga merespon kondisi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki
dengan menyelenggarakan rapat terbatas pada saat dirinya berada di Amerika Serikat. Dan yang Anda saksikan ini adalah erupsi Gunung Lewotobi laki-laki pada Selasa malam. Ini adalah pantauan tangkapan gambar yang diperoleh oleh PVMBG terkait dengan bagaimana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terjadi pada hari Selasa malam. Anda lihat ada kepulan asap yang cukup tinggi, kemudian ada aliran lava yang ini kalau kita lihat dari data yang disampaikan menuju ke arah barat laut, ke arah permukiman, ada 5 desa di mana lava pijar ini mengarah ke 5 desa tersebut. Untuk informasi terkini pemirsa, kita bergabung dengan Kasih Ops Basarnas Maumere, ada Suryaman. Pak Suryaman, selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi Mbak. Baik, Pak Suryaman, kondisi saat ini bagaimana di sana Pak? Apakah masih terjadi erupsi saat ini? Oke, hingga pagi ini dari mulai dini hari sampai saat ini erupsi peningkatan dari Gunung Api Lewotobi laki-laki masih berlangsung Mbak. Masih berlangsung dan arah angin cenderung ke arah barat. Di arah barat itu bagaimana warga yang ada di sana? Apakah sudah dievakuasi atau sudah diberikan sosialisasi terkait dengan hal ini Pak? Dievakuasi semua ke tempat-tempat aman. Halo. Pak Suryaman, Anda tadi mengatakan kalau erupsi ini menuju ke arah barat. Di arah barat tersebut apakah sudah dievakuasi warga yang mungkin ada dalam radius 7 km atau lebih dari 7 km dari arah barat pusat erupsi? Betul sekali. Memang dari kemarin kami sudah mengevakuasi warga yang berada di sekitar bagian barat, bagi desa Hikong, desa Watu Kuku, dan beberapa desa juga di sekitaran Gunung Api, dan ada desa Poganata juga sudah kami evakuasi semua. Demikian Mbak Felicia. Pak Suryaman, jadi apa rencana operasi untuk Basarnas hari ini terkait dengan proses evakuasi atau proses untuk mengamankan warga di sana supaya tidak ada dampak terkait erupsi ini? Ya. Baik, untuk pagi hari ini kami beserta dari tim SAR gabungan baik dari Lanal ataupun Brimob serta instansi lain, dimulai jam 7.30 tadi kami masih mengevakuasi warga yang tersisa yang berada di bagian timur, di bagian timur laut sebagian masih ada yang belum dievakuasi. Dan pagi tadi personel tim SAR gabungan sudah menuju ke lokasi untuk dievakuasi menuju ke Larantuka Flores Timur di posko-posko yang berada di Larantuka. Demikian. Apakah ada kendala untuk upaya evakuasi warga yang masih ada di sana, Pak Suryaman? Untuk terkendala mungkin pas ketika nanti teman-teman berada di lokasi, terkadang ada sebagian jalur tuh yang memang bertepatan dengan terdampak dengan abu vulkanik, sehingga teman-teman tidak bisa melanjutkan perjalanan. Namun hanya beberapa saat saja setelah itu teman-teman bisa menuju ke lokasi lagi. Dengan tebalnya abu vulkanik di sana, apa yang dilakukan tim SAR gabungan di sana Pak untuk terus evakuasi ini bisa dilakukan lebih cepat? Upaya yang kami lakukan tetap berkoordinasi dengan instansi lain, dengan pemerintah daerah. Kami menjalin koordinasi untuk memastikan desa-desa yang belum terevakuasi, sehingga nantinya kami bisa melakukan patroli dan penyisiran di daerah-daerah tertentu, di desa-desa tertentu. Dan adapun yang tersisa, kami segera mengevakuasi ke tempat yang lebih aman, tepatnya di posko-posko yang berada di Larantuka. Pak Suryaman, kemarin 12 November itu dinyatakan kalau aliran lava ini menuju ke 5 desa yang ada di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki. Kalau saat ini bagaimana kondisinya? Apakah ada penambahan lokasi patroli yang dilakukan Basarnas?
Ya, tetap ada untuk di desa-desa yang kemarin memang ada desa itu yang awalnya mereka sebagian masyarakat tidak ingin dievakuasi karena satu hal mereka berpikir akan ternaknya mereka, sehingga kami memberikan pemahaman bahwa untuk saat ini tingkat aktivitas gunung api Lewotobi laki-laki hingga pagi ini semakin meningkat. Jadi masyarakat harus yang berada di lokasi tersebut harus segera kami evakuasi ke tempat yang lebih aman. Itu saja sih, Mbak. Setelah diberikan sosialisasi, bagaimana respon masyarakat di sana, Pak? Apakah bersedia untuk dievakuasi? Ya, mereka bersedia dan setelah diberi pemahaman terhadap masyarakat, sebagai masyarakat juga mereka sudah mengerti karena jiwa mereka harus yang lebih diprioritaskan daripada ternak. Jadi mereka mau dievakuasi. Oke, Pak Suryaman, ini kan kalau kita lihat dari jumlah data sampai lebih dari 11.000 orang sudah jadi pengungsi, ada di 8 titik yang tersebar di Larantuka salah satunya. Apakah ini bisa cukup menampung warga-warga yang dievakuasi? Untuk di posko sendiri awalnya memang hanya beberapa posko saja, sehingga karena meningkatnya masyarakat yang dievakuasi ini, sehingga dibuka kembali posko-posko yang baru. Jadi ada beberapa titik posko yang dibuka baru. Jadi warga masyarakat yang dievakuasi kami arahkan ke sana berkoordinasi dengan pemerintah daerah Flores Timur, dalam hal ini BPBD ataupun BNPB. Sehingga mereka kami tempatkan ke lokasi yang baru, karena di tempat yang lama memang sudah tidak cukup lagi karena memang sudah banyak. Demikian. Di mana saja lokasinya, Pak? Apakah itu aman dari ancaman erupsi Lewotobi laki-laki? Untuk lokasi posko sendiri ada di Desa Konga, Posko Konga, Posko Kanada yang terbaru, lalu Posko Lewolaga, terus Posko Bokang, lalu ada Posko Ewilogi. Jadi ada beberapa titik posko yang baru. Baik. Jadi ada beberapa titik posko yang baru untuk evakuasi masyarakat yang mungkin masih saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Kasih Ops Basarnas Maumere, Pak Suryaman, sudah memberikan informasi terkini dan memaparkan bagaimana rencana operasi Basarnas hari ini, pemirsa, terkait erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Selanjutnya, pemirsa, saya ajak Anda kita tersambung langsung dengan kontributor Metro TV, ada Franciscus dari Flores Timur. Franciscus, selamat pagi. Bagaimana kondisi pasca erupsi Gunung Lewotobi laki-laki Rabu pagi ini? Ya, Valen dan pemirsa Metro TV, dapat kami melaporkan bahwa saat ini juga saya berada di wilayah Desa Bulera, tepatnya di lokasi warga yang mengungsi dengan jarak kurang lebih 11 km dari pos komando Lewotobi laki-laki. Dan dapat kami laporkan bahwa erupsi ini sangat dasar sejak tadi malam pukul 7 hingga dengan pagi ini pukul 9 lewat 14 menit ini masih terus terjadi erupsi yang sangat dahsyat dengan dentuman yang keras dan membuat warga yang berada di tenda darurat yang mengevakuasi mandiri ini mereka panik dan melarikan diri menghindar dari erupsi atau lontaran batu dari arah gunung tersebut. Dan dapat juga kami melaporkan bahwa barusan ada warga yang meminta bahwa tim Basarnas harus mengevakuasi diri karena mereka saat ini masih berada di Desa Waiula atau di Pantai Oa. Ada empat warga yang masih terjebak di sana. Kemudian apakah masih banyak masyarakat di sana yang belum dievakuasi dan masih bertahan di permukiman mereka? Padahal di situ ada potensi ancaman erupsi, Franciscus? Benar, Valen. Total warga yang belum
mengevakuasi yang dievakuasi oleh tim gabungan SAR berjumlah kurang lebih 700 jiwa. 700 jiwa ini kurang dengan total 279 kepala keluarga yang mereka harus mengevakuasi mandiri, yang mana mereka memilih untuk mengevakuasi mandiri di kebun ini karena mereka masih memperhatikan hewan ternak dan juga kebun mereka. Dan ini terkait erupsi yang sangat dahsyat dari malam, mungkin kita berharap sehingga pemerintah setempat dan juga tim SAR gabungan agar mengevakuasi warga yang mengevakuasi mandiri sendiri agar mencari tempat yang lebih aman. Karena erupsi ini hingga dengan pagi ini juga masih terus berlanjut dengan dentuman suara dengan getaran juga sangat kuat. Ini yang membuat warga panik. Warga ini terdiri lansia dan juga anak-anak bayi balita yang dan ibu hamil yang saat ini masih berdiam di tenda darurat ini. Baik, Franciscus, ada informasi Panglima TNI rencananya akan melakukan peninjauan langsung ke sana. Bahkan Wakil Presiden juga rencananya akan meninjau langsung kondisi di sana. Apa yang akan jadi fokusnya nanti? Baik, Valencia, memang benar terkait wacana kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Panglima TNI yang akan berkunjung pada besok pukul 10 take off dari Kupang ke Larantuka. Ini akan melihat langsung kondisi pengungsi yang berada di 3 titik dan juga akan melihat langsung lokasi yang terdampak bencana erupsi tersebut. Baik. Bicara soal pengungsian, apakah ada penambahan lokasi pengungsian di sana karena masih banyak warga yang belum dievakuasi, Franciscus? Ya, memang saat ini banyak pengungsi, ya, termasuk pengungsi yang mengevakuasi mandiri. Ya, saat ini mereka masih berada di tenda darurat dan terkait dengan pengungsi warga Kabupaten Flores Timur yang mengungsi di Kabupaten Sika, di Desa Sikun dan desa-desa lainnya. Tim SAR gabungan sudah melakukan evakuasi ke tenda pengungsi yang sudah disediakan oleh pemerintah. Artinya bahwa sebelumnya pemerintah sudah menyiapkan tenda pengungsi yang berada di Kecamatan Sitiena. Namun permintaan warga yang berada di yang berada di desa Kabupaten Sika meminta mereka mengevakuasi untuk kembali ke Kabupaten Flores Timur, maka pemerintah telah membangun posko pengungsian yang terbaru adalah di Desa Komasoma, Kecamatan Sitiena dan juga Desa Lewonimu dan juga posko-posko yang disediakan di Kota Larantuka dan juga posko yang disediakan oleh pemerintah Desa Kota Tiga ini di Demopano. Franciscus, kalau dari pantauan Anda, bagaimana kondisi pengungsian itu? Apakah sebenarnya memadai untuk warga yang kemudian dievakuasi dari rumah mereka menuju ke sana? Ya, untuk pengungsi yang mengevakuasi mandiri di Desa Pulera, jadi karena aktivitas gunung yang semakin tinggi, mungkin melihat dari aktivitas gunung mungkin bisa menurun sehingga bisa mengevakuasi warga yang berada di tenda darurat saat ini. Karena memang jalur yang dilewati nanti ke tempat pengungsian memang dianggap zona merah. Baik, Franciscus, apa arahan dari PVMBG kemudian Basarnas untuk masyarakat yang ada di pengungsian saat ini? Pasca erupsi yang sangat dahsyat pada malam dan juga terjadi pada tadi malam, jadi sejauh hari PVMBG dan juga tim Basarnas sudah mengimbau kepada para pengungsi dan warga sekitarnya bahwa harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa warga yang di lereng gunung agar segera mengevakuasi yang ya artinya bahwa tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
Ya, saya coba mendiskusikan terhadap pemerintah desa dan juga warga di desa Pulurena. Artinya mereka sudah siap untuk ketika tim SAR akan melakukan evakuasi. Dan panel dapat kami laporkan juga bahwa erupsi ini saat ini juga masih terus terjadi dengan tinggi kolom abu yang variatif. Artinya bantuan kami dari 3.000 meter hingga 1.000 meter. Artinya terdampak sampai di Kabupaten Singkang, material abu vulkanik dan juga di wilayah Kabupaten Baik. Baik, terima kasih Franciscus Gerardus Molo, kontributor Metro TV untuk informasi terkini dari Anda. Nanti kami nantikan informasi terkini dan juga terkait kunjungan Panglima TNI yang nanti akan hadir ke sana. Terima kasih Franciscus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.